warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Yunia Dewi Irawan dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 3, yaitu Muhammad Fadlansyah, Cahyono Kurniawan, Puji Astuti, Putri Eka Yunita, dan saya Rizka Yunia Dewi Irawan. Jurnal yang saya angkat kali ini adalah yang berhubungan dengan isu-isu baru dalam pendekatan manajemen sumber daya manusia, dengan judul Analisis Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Bakti Yuda Depok tahun 2017, volume 4 nomor 1 tahun 2017 oleh Siva Silviana dan Ede Surya Darmawan. Temanya adalah bahwa kompetensi tenaga kesehatan adalah faktor yang sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja rumah sakit. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kompetensi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Bakti Yuda yang menggunakan standar kompetensi organisasi di Indonesia pada 8 profesi tenaga kesehatan. Metodologi yang digunakan adalah melalui kuesioner yang dibagikan kepada 104 responden yang terdiri dari 8 profesi, yaitu dokter umum, perawat, bidan, apoteker, ahli teknologi kesehatan, keterapian fisik, radiologi, dan ahli gizi. Hasil penelitian bahwa semua profesi ini untuk indikatornya itu bervariatif, dari mulai soft skill dan hard skill. Untuk dokter umum memiliki nilai soft skill dengan rentang 3,13 sampai 3,39, untuk hard skill-nya 2,86 sampai 3,42. Untuk perawat terdapat dalam rentang soft skill dengan nilai 3,46. Untuk bidan juga sama dalam rentang soft skill dan hard skill. Apoteker juga sama, ahli teknologi kesehatan juga sama dalam rentang soft skill dan hard skill. Dan untuk tenaga keterapian fisik juga bervariatif, begitu pula radiografer dan ahli gizi. Jadi kesimpulan untuk jurnal ini adalah bahwa kompetensi dari 8 profesi di Rumah Sakit Bakti Yuda yang diteliti ini masih di bawah target yang ditentukan oleh rumah sakit. Jadi lama kerja dan jumlah penelitian adalah berhubungan relevan dengan kompetensi dari tenaga kesehatan. Keunggulan jurnal ini adalah bahwa jurnal ini itu bersifat informatif, yang menarik untuk dibaca dan dipelajari, dan berisi informasi penelitian yang cukup relevan dengan teori-teori yang dibuktikan. Kelemahannya, informasi yang di hasil pembahasan belum menyajikan secara lengkap data tabel hasil kuesioner. Yang kedua, jenis profesi yang diteliti belum mendukung untuk semua tenaga kesehatan. Dan yang ketiga, alat atau tool kompetensi belum membedakan untuk jenjang jabatan setiap profesi tenaga kesehatan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Eka Yunita. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal review yang sudah saya buat yang berjudul Pentingnya Industri Pariwisata Dibekali Uji Kompetensi lewat daring untuk meningkatkan SDM pariwisata di Indonesia, di Tourism Journal of Tourism Research, Juni 2020. Penulis Nina Mistriani, Aleta Dewi Maria, Vera Damayanti. Dalam pelaku industri pariwisata, uji kompetensi sangat dibutuhkan agar setiap karyawan memiliki standar kemampuan sesuai bidang masing-masing dalam memberikan pelayanan. Kemudian tujuan penelitian ini mengkaji peran pelaku industri pariwisata ASDM pariwisata mengidentifikasi LSP. Bagaimana jika melaksanakan asesmen kepada pada pelaku industri pariwisata dan akademisi secara daring. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bersifat induktif jenis. Penelitian deskripsi dengan metode penelitian studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, yaitu dengan mewawancarai beberapa para pelaku industri pariwisata seperti
tour guide, jasa boga, kemudian pemandu wisata, perjalanan wisata, dan para akademisi. Telah dokumen atau studi pustaka yakni mengumpulkan data-data yang bersumber dari literatur, buku, dan bahan yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pengendalian, pembiayaan, uji kompetensi memerlukan daya dukung dari banyak stakeholder sehingga prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Kesimpulan pentingnya, pelaku industri pariwisata dibekali daring dalam kegiatan uji kompetensi sehingga terjadinya pemerataan dalam meningkatkan SDM pariwisata yang ada di Indonesia, baik pada SDM pendidikan maupun pada SDM yang bekerja pada industri pariwisata. Dalam kegiatan tersebut dibutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pengendalian, dan daya dukung dari banyak stakeholder sehingga prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Keberhasilan peningkatan SDM memiliki SDM yang keahliannya sesuai dengan kualitas maupun kuantitas dengan bidang kompetensinya. Adanya bantuan anggaran digunakan untuk mengembangkan uji kompetensi pariwisata dan pengamanan bagi para pelaku industri pariwisata. Kemudian disajikan dengan bahasa singkat, padat, dan jelas. Jurnal juga memaparkan dengan lengkap dan jelas latar belakang permasalahan yang ada. Kemudian alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, yaitu mewawancarai beberapa pelaku di industri pariwisata. Kelemahannya sendiri di sini tidak dijelaskan sudah berapa banyak. Kelemahannya sendiri di sini tidak dijelaskan sudah berapa banyak yang sudah diwawancara, karena tidak mengetahui berapa banyak sampel yang ada. Demikian review jurnal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Astuti. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Kompetensi Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Dinas Pertanian Kota Bogor. Tema besarnya tentang komunikasi interpersonal, kompetensi, dan prestasi kerja. Tahun 2015, penulisnya Halimah Masyud Zulkha Jamil dan Povi Novita Pasaribu. Reviewnya saya sendiri, tanggal 13 Juli 2020. Kemudian tujuan penelitiannya, 1. Menganalisis pengaruh komunikasi interpersonal terhadap prestasi kerja pegawai Dinas Pertanian Kota Bogor. 2. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja pegawai Dinas Pertanian Kota Bogor. Dan menganalisis pengaruh komunikasi interpersonal dan kompetensi secara bersama-sama terhadap prestasi kerja pegawai Dinas Pertanian Kota Bogor. Subjek penelitian yaitu PNS di lingkungan Dinas Pertanian Kota Bogor. Metodologi penelitiannya, penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanian Kota Bogor pada bulan Mei sampai dengan Juni 2012. Metode pengumpulan data menggunakan teknik sampel, jenuh, atau sensus. Hasil dari penelitian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan yaitu 1. Komunikasi interpersonal berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja pegawai. 2. Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja pegawai. Nomor 3, komunikasi interpersonal dan kompetensi berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap prestasi kerja pegawai kinerja Dinas Pertanian Kota Bogor. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa prestasi kerja pegawai akan tercapai dengan baik bila adanya komunikasi interpersonal yang tercipta di antara pegawai maupun antara pegawai dengan atasan. Komunikasi ini dapat diciptakan bila masing-masing individu yang ada di dalam organisasi ini menyadari akan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Adapun setiap tugas dan tanggung jawab yang dimiliki itu perlu dikomunikasikan dengan baik bila mereka tidak mengerti akan posisi yang dimilikinya.
Selain komunikasi, kompetensi juga ikut berpengaruh prestasi kerja pegawai. Karena dengan kompetensi yang baik, para pegawai akan mampu mengerjakan tugas-tugas yang diembannya secara optimal. Sehingga pada gilirannya akan meningkatkan hasil kerja mereka di masa mendatang. Keunggulan dari jurnal ini yaitu alat yang digunakan dalam penelitian berupa angket atau kuesioner dan wawancara. Ini mudah digunakan subjek penelitian. Kelemahannya, jumlah sampel yang terlalu banyak membuat penelitian semakin rumit, artinya jumlah sampel harus lebih sedikit dari populasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membicarakan tentang isu-isu baru pendekatan dalam MSDM, dan saya sudah membaca jurnal yang ditulis oleh Pak Ramli dengan judul Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul berbasis Pumping Human Resource Model. Nah, dalam hasil yang saya baca itu adalah bahwa program pelatihan pengembangan SDM terhadap pencapaian tujuan pelatihan dalam Pumping Human Model ini, yang pertama adalah menguatkan keyakinan mencapai sukses atau principle power, dan yang kedua adalah penguatan kompetensi perilaku sukses atau kompetensi power, dan yang ketiga adalah mendorong melakukan tindakan sukses atau action power. Dan manfaat dari pengembangan SDM yang berbasis Pumping HR Model ini itu yang jelas untuk peningkatan kapasitas individu peserta. Dan yang pertama itu adalah meningkatkan motivasi kerja sebanyak 56,72%. Dan yang kedua adalah membangun perilaku kerja yang baik sebanyak 61,19%. Dan yang ketiga adalah memahami teman kerja. Ini yang paling besar adalah 70,15%. Dan yang keempat, yang terakhir, peningkatan kinerja sebanyak 32,84%. Dan manfaat lainnya adalah yang pertama adalah mampu memecahkan masalah dengan konsep win-win solution. Dan yang kedua adalah mampu mengarahkan bawahan dengan lebih baik. Yang ketiga adalah lebih bijak dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, mampu memahami perilaku bawahan dan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nah, saya mencoba menyampaikan tugas dari mata kuliah manajemen SDM, yaitu mereview sebuah jurnal yang terkait isu SDM, diantaranya isu talenta manajemen, isu kompetensi, dan dalam ini saya mengambil isu yang terkait manajemen talenta. Jurnal yang saya ambil berjudul Pengaruh Manajemen Talenta Terhadap Kinerja Karyawan, atau studi pada karyawan PT Pertamina Geothermal Energy Area Ulu Belu. Peneliti Hana Fiani, Octavia, dan Heru Susilo dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Jurnal dimuat di Jurnal Administrasi Bisnis volume 6 nomor 2 bulan Juli tahun 2018. Review atas nama sendiri Cahyono Kurniawan, tanggal 13 Juli 2020. Pokok bahasan atau tema besar dari penelitian ini bahwa di era globalisasi, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Hal itu diakibatkan oleh banyaknya perusahaan yang berkompetensi dalam menguasai pasar dan menantang para pelaku bisnis dalam mempertahankan peluang dan merebut peluang baru. Sehingga sebuah perusahaan harus mempersiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam dunia bisnis dengan buat strategi tertentu agar produk dan pelayanan jasa dapat terus berkembang dan menguasai pasar. Dan para pemimpin bisnis memberikan asumsi bahwa salah satu aset yang penting dalam persaingan bisnis adalah tenaga kerja sebagai aset yang paling berharga. Karena memiliki tenaga kerja atau SDM yang berkualitas, sehingga
keberadaan SDM yang berkualitas atau memiliki talenta dapat menjadi pelengkap dari strategi fungsional lainnya untuk memenangkan pasar. Dan peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh manajemen talenta terhadap kinerja karyawan pada PT Pertamina Geothermal Energi Area Hulu Belu, di mana yang dalam pelaksanaannya belum maksimal. Adapun metode penelitian yang diambil oleh peneliti adalah menggunakan metode penelitian penjelasan atau explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Subjek pada PT Pertamina Geothermal Energi Area Hulu Belu yang bertempat di Karangrejo, Hulu Belu, Tanggamas, Regensi Lampung, dengan diambil sampel sebanyak 35 responden dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner dan yang dianalisis. Hasil dari penelitian ini bahwa berdasarkan hasil analisis diketahui besarnya kontribusi variabel kinerja terhadap variabel manajemen talenta sebesar 0,552. Dan ini dapat disimpulkan bahwa manajemen talenta berpengaruh positif terhadap kinerja. Sehingga apabila terjadi peningkatan manajemen talenta, maka akan diikuti oleh peningkatan manajemen talenta. Dan dari analisis diperoleh hasil koefisiensi determinasi sebesar 0,61 atau sebesar 61,1% variabel kinerja dipengaruhi oleh variabel manajemen talenta. Sedangkan sisanya 38,9% variabel kinerja dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Selain koefisien determinasi juga dapat dilihat yaitu koefisiensi korelasi yang menunjukkan bahwa besarnya hubungan variabel manajemen talenta dengan kinerja. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,782 atau berada dalam kategori kuat karena berada pada selang atau rentang 0,6 sampai dengan 0,8. Hal ini berarti hubungan antara kedua variabel bersifat positif. Artinya jika variabel manajemen talenta ditingkatkan, maka variabel kinerja pun ikut meningkat. Dan hasil dari kesimpulan peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa dalam perspektif varian PT Pertamina Geothermal Energi Area Hulu Belu, untuk variabel manajemen talenta, skor total rata-rata untuk variabel manajemen talenta ada pada kategori sangat kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen talenta di PT Pertamina Geothermal Energi Area Hulu Belu berjalan dengan baik. Kesimpulan yang kedua dari peneliti, berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa dalam perspektif karyawan PT Pertamina Geothermal Energi Hulu Belu, untuk variabel kinerja rata-rata skor grand min untuk variabel kinerja karyawan ada pada kategori yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan di PT Pertamina Geothermal Energi Area Hulu Belu tinggi. Dari review jurnal ini disampaikan kelebihan dari peneliti pemaparan jurnal ini adalah yang pertama, memaparkan secara sederhana dan jelas latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya penelitian ini. Yang kedua, model hipotesis yang sederhana sesuai dengan fokus penelitiannya. Kelebihan yang ketiga, menyertakan referensi. Adapun kekurangan yang bisa saya lihat
dari hasil review ini adalah yang pertama, hanya menggunakan metodologi penelitian penjelasan atau explanatory research dengan pendekatan kuantitatif dan belum dijelaskan alasannya mengapa digunakan metode tersebut. Yang kedua, kekurangannya adalah tidak dijelaskan berapa jumlah karyawan yang berada pada PT Pertamina Geothermal Energy area Ulu Belu, sehingga sampel jumlah yang diambil 30 apakah sudah mewakili atau belum. Yang ketiga, kekurangannya belum dijelaskan penyebab kenapa pelaksanaan manajemen talenta pada PT Pertamina Geothermal Energy area Ulu Belu belum maksimal secara detail. Demikian hasil review yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.